Katanya juga sama aja, belum capek. Beda, pasti capek. Dia juga sedih betul, minggu besok berangkat. Assalamualaikum. Apa enggak hari ini pelajaran saya? Sebelum mulai pelajaran, akan saya periksakan data kalian dulu. Ya, namanya Apriana Marisa. Kalian Diranti. Welcome to Diranti. Semuanya. Baik anak-anak, pada pembelajaran minggu kemarin kita telah mempelajari tentang pengertian dan tujuan menyimak. Adakah yang bisa memberikan contoh menyimak? Iya. Apa? Jadi contoh dari menyimak itu ketika ada sebuah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di ruang kelas dan seorang guru menyampaikan materi kepada siswa, lalu siswa mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan. Itu ketika nantinya guru memberikan pertanyaan kepada siswa dapat menjawab dengan benar. Itu Pak bisa. Oke, bagus Dana. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Coba. Baik, sepertinya sudah paham semuanya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tahapan dan kendala dalam menyimak. Baik anak-anak, tahapan dalam menyimak ada 5. Yang pertama, tahap mendengar. Dalam tahap ini, proses saat mendengar segala sesuatu yang disampaikan oleh sang pembicara dalam suatu pembicaraan. Yang kedua, kita masuk dalam tahap pemahaman, di mana kita memahami dan mengerti mengenai isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Setelah itu, kita masuk dalam tahap yang ketiga, yaitu tahap interpretasi. Tahap interpretasi adalah ketika kita memberikan penafsiran mengenai isi berita, informasi dengan cermat dan masuk akal. Selanjutnya, masuk tahap yang keempat, yaitu tahap penilaian. Tahap penilaian yaitu tahap yang memberikan penilaian terhadap pendapat, ide, gagasan, dan sebagainya tentang apakah itu baik atau tidak. Setelah menilai, kita masuk dalam tahap yang kelima, yaitu tahap respon. Tahap respon yaitu ketika kita memberikan tanggapan terhadap suatu berita atau suatu pembicaraan. Apakah hal tersebut bermanfaat atau tidak bagi kita. Baik anak-anak, setelah mendengarkan, adakah yang bisa mengulang apa saja tahapan dalam menyimak? Saya Pak. Oke, lalu bisa disebutkan apa saja tahapan dalam menyimak? Tahap menyimak itu yang pertama tahap mendengarkan, yang kedua tahap memahami, yang ketiga tahap interpretasi, yang keempat itu tahap evaluasi isi senapan atau penilaian, yang kelima itu tahap menanggapi. Oke, bagus lalu. Terima kasih untuk jawabannya. Setelah mempelajari tahapan dalam menyimak, kita masuk ke bahasan yang selanjutnya, yaitu kendala dalam menyimak. Kendala dalam menyimak ada 7. Salah satunya yaitu yang pertama, keegoisan besar, atau ketika kita tidak mau mendengar apapun dan kita lebih mementingkan diri sendiri. Yang kedua, keengganan ikut terlibat, yaitu ketika kita memiliki sifat yang egosentris, otomatis kita akan enggan untuk terlibat dalam suatu pembicaraan. Yang ketiga adalah ketakutan akan perubahan, yaitu di mana penyimak merasa sudah pas terhadap sesuatu, baik itu kondisi, lingkungan, dan sebagainya. Namun penyimak merasa takut akan adanya perubahan
suasana tersebut yang membuat penyimak menjadi tidak konsentrasi lagi terhadap apa yang sedang disimaknya. Selanjutnya, kendala dalam menyimak yaitu keinginan menghindari pertanyaan, yaitu ketika penyimak mencoba menghindar dari pertanyaan yang akan diajukan oleh pembicara kepada dirinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya percaya diri, kurangnya kemampuan untuk menjawab pertanyaan, dan rasa malu. Selanjutnya yang kelima, kendala dalam menyimak yaitu puas terhadap penampilan eksternal, yaitu kepuasan dan kebanggaan yang berlebihan terhadap penampilan fisik yang belum tentu apa yang disimak juga berkualitas. Yang keenam, kendala dalam menyimak yaitu pertimbangan yang prematur. Pertimbangan yang prematur yaitu pertimbangan yang belum sampai pada waktu untuk hasil yang sesuai, belum habis secara keseluruhan hasil simakan. Penyimak sudah mempertimbangkannya terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu kebingungan semantik, yaitu ketika kita kebingungan terhadap sesuatu yang menimbulkan proses menyimak tidak dilakukan dengan baik, dan setelah kebingungan itu hilang, barulah penyimak akan mencari tahu apa yang baru saja ia dapatkan. Kebingungan semantik ini sama saja dengan kebingungan kita dalam kebahasaan. Ketika kita berbeda bahasa dengan pembicara, kita akan bingung tentang apa yang sedang dibicarakan. Baik, sama seperti sebelumnya, adakah yang bisa menyebutkan kendala dalam menyimak? Saya tahu. Ya, Fiona, silakan. Kendala menyimak yang pertama kebosan-bosan, keengganan keterlibatan, ketakutan akan melupakan, keinginan menghindari pertanyaan. Silakan Isma bisa melanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan kendala dari yang Vina sebutkan. Selanjutnya ada puas terhadap penampilan eksternal, ada pertimbangan yang prematur, dan juga yang terakhir adanya kebingungan semantik. Oke, terima kasih untuk Afiana dan Isma atas jawabannya. Sangat memuaskan. Oke anak-anak, saya punya satu bahan simakan yang harus kalian dengarkan. Silakan dengarkan dengan baik dan catat pokok-pokoknya. Nanti akan saya tanya. Oke, silakan dengarkan. Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah, dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat majuin pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai pedang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama Bapak Pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak.
Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dan hanya lewat pendidikan kita bisa bantu petani ngerawat padi, bantu peternak menggembala sapi, mudahin dokter nemuin penyakit dan cari obatnya, meluncurin satelit canggih keluar angkasa, ngerancang robot yang bantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua, sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi untuk meraih semua itu kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Makanya kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, ngelatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan ngerombak ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita pelajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dapat nilai jelek itu seperti diterba badai, mulai sekarang kita mesti menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh, bernama pendidikan. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik teman-teman, setelah mendengar bahan simakan tadi, adakah yang bisa menyebutkan apa pokok inti dalam simakan tersebut? Saya Pak, Iya, silakan ya. tadi itu menyebutkan tentang permasalahan pendidikan Indonesia kenapa mengalami kemunduran, dan beberapa yang saya ingat itu adalah karena lokasinya yang sangat jauh atau terpencil, kurangnya sumber daya guru atau manusianya, kurangnya sarana dan prasarana. Mungkin seperti itu saja Pak. Oke, bagus Rena. Jadi seperti yang saya sebutkan, pendidikan Indonesia masih kurang maju. Dan fakta-faktanya telah disebutkan oleh Laila dan telah dikayakan melalui simakan. Setelah menyimak simakan tersebut, menurut kalian yang kalian lakukan termasuk menyimak selektif atau menyimak pasif? Dua-duanya Pak. Kenapa dua-duanya? Karena yang tadi kita menyimak kan kita juga menyeleksi bahwasannya kita mendengar dari apa ya, dari Jaber yang menyampaikan kan informasi bahwa yang seperti tadi disebutkan oleh Laila. Terus juga secara tidak langsung juga kita mendengar bunyi-bunyi lain seperti kayak bunyi backsound suara yang ada di audio tersebut gitu. Itu termasuk menyimak pasif. Oke, baik, bagus sekali tanggapan kalian. Saya sangat suka. Karena waktu sudah mau habis, kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kayak gini ada dulu. Ya orang kayak sambung bela. Saya Pak. Ulang. Nanti detik siji. Yuk. Silakan pelajari dengan baik dan catat. Oke, terima kasih. Menyimak di dalam ruang kelas. Saya Pak. Iya. Coba deh. Karena kegiatan menyimak di sekolah. Di ruang kelas Masuk. Orang apa sih jajal di set?